Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril, NPM 073823111031. Saya berasal dari kampus Universitas Khairun, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Pertambangan. Nah, di sini saya ingin memberikan pembahasan mengenai materi-materi perkuliahan mata kuliah geologi struktur, yang dimana materi yang saya bahas ini itulah materi yang pertemuan awal sampai pada pertemuan ke-7 pada mata kuliah geologi struktur. Oke, langsung saja. Di sini sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu apa itu geologi struktur. Jadi geologi struktur itu adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan deformasi batuan di kerak bumi, serta gaya-gaya tektonik yang menyebabkan perubahan tersebut. Jadi, untuk struktur geologi, itu adalah bentuk atau pola yang terbentuk di dalam batuan akibat berbagai proses geologi, terutama deformasi karena gaya dari dalam bumi seperti tekanan, tarikan, dan geseran. Ya, struktur ini bisa berupa lipatan, patahan, kekar, atau susunan lapisan batuan, dan mencerminkan sejarah tektonik dan dinamika kerak bumi di suatu wilayah. Di struktur geologi itu ada dua, itu struktur primer dan juga struktur sekunder. Untuk struktur primer itu adalah bentuk atau pola yang terbentuk pada batuan saat batuan itu baru terbentuk. Contohnya seperti pelapisan, yaitu lapisan-lapisan mendatar yang terlihat jelas pada batuan sedimen. Nah, dan kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder ini adalah batuan atau pola pada batuan yang muncul setelah batuan itu terbentuk. Biasanya karena adanya tekanan dari dalam bumi. Tekanan ini bisa menyebabkan batuan melipat, retak, atau juga bergeser. Contohnya lipatan, patahan, dan juga kekar. Segala struktur batuan itu mengalami proses yang namanya deformasi. Deformasi itu sendiri adalah perubahan bentuk dari suatu batuan, baik itu secara ukuran atau posisi, itu akibat dari gaya-gaya geologi yang bekerja padanya, seperti tekanan, tarikan, atau geseran dari dalam bumi. Proses ini terjadi secara alami dalam jangka waktu yang sangat lama dan penyebab utama terbentuknya berbagai struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan juga reka atau kekar. Deformasi batuan ini memiliki beberapa jenis. Ada deformasi elastis, plastis, dan brittle. Kalau elastis, ini batuan berubah bentuk sementara akan kembali ke bentuk semula jika gaya dihentikan. Ya, seperti karet yang ditekan lalu kembali ke bentuk awal. Ya. Kalau deformasi plastis atau duktil, itu batuan berubah bentuk secara permanen tanpa patah. Dan juga terakhir ada deformasi brittle. Ya, deformasi brittle ini hasilnya itu batuan mengalami patah atau retak. Jadi dia tidak kembali ke bentuk semula. Ya, ini menghasilkan struktur seperti patahan ya, atau sesar atau kekar juga. Jadi hasil dari deformasi batuan itu memiliki beberapa hasilnya, itu seperti kekar, sesar, dan juga lipatan. Jadi apa itu kekar? Ya, kekar itu adalah rekahan atau retakan pada batuan yang terbentuk akibat tegangan geologi, namun tidak disertai dengan pergeseran yang signifikan antara dua sisi rekahan. Ya, jadi kekar berbeda dari sesar atau fault yang menunjukkan adanya pergeseran relatif. Kekar berdasarkan gaya pembentuknya itu ada beberapa macam. Ada kekar tarik, kekar geser, dan kekar tektonik. Ya, kekar tarik itu sendiri terbentuk karena gaya tarik yang membuat batuan meregang hingga terjadi retakan. Kalau kekar geser itu terbentuk akibat gaya geser yang menyebabkan batuan itu mengalami regangan miring. Kemudian kekar tektonik. Ya. Kekar tektonik itu terbentuk sebagai akibat langsung dari aktivitas tektonik seperti kompresi regional atau regangan kerak bumi. Kalau kekar berdasarkan pola atau bentuknya itu ada 4. Ya, ada kekar kolom, kekar konjugat, kekar ortogonal, dan kekar pelepasan.
Ya, untuk kekar kolom sendiri biasanya terbentuk akibat proses pendinginan cepat atau lava basaltik ya. Ketika lava mendingin dan menyusut, terbentuk retakan yang membagi batuan menjadi kolom-kolom panjang dengan penampang berbentuk segi 6 atau 5. Kemudian kekar konjugat ya. Kekar konjugat ini adalah dua sistem kekar yang terbentuk pada sudut tertentu, biasanya 30-60 derajat. Ya, satu sama lain dan terkait langsung dengan arah tegangan utama. Ya, kekar pelepasan atau disebut juga kekar eksfoliasi ya, adalah kekar yang terbentuk akibat pengurangan tekanan dari lapisan batuan yang lebih atas. Biasanya terjadi saat batuan terangkat ke permukaan akibat erosi atau pengangkatan tektonik ya. Terus pengertian sesar, ada namanya yang sesar. Ya, sesar adalah bidang rekahan di kerak bumi tempat terjadinya pergeseran nyata antara dua blok batuan akibat gaya tektonik. Berbeda dengan kekar yang hanya berupa retakan tanpa pergeseran, sesar selalu menunjukkan adanya dislokasi atau pergeseran massa batuan di sepanjang bidang. Jadi untuk jenisnya itu ada 3, ada sesar normal ya, sesar naik dan juga sesar mendatar. Sesar normal itu terbentuk ketika batuan mengalami gaya atau regangan atau tarikan sehingga kerak bumi menjadi memanjang. Kalau sesar naik itu terbentuk karena gaya kompresi atau tekanan yang menyebabkan kerak bumi terdorong dan menebal. Kemudian sesar mendatar. Sesar mendatar sendiri itu terjadi ketika gaya utama yang bekerja adalah gaya geser horizontal, bukan vertikal. Kemudian ada lipatan. Lipatan itu adalah struktur geologi yang terbentuk ketika lapisan batuan mengalami deformasi plastis ya, akibat gaya kompresi, sehingga melengkung tanpa mengalami patahan. Proses ini terjadi ketika dua lempeng tektonik yang saling menekan, menyebabkan lapisan batuan yang semula datar menjadi melipat seperti gelombang. Jadi untuk proses terbentuknya lipatan itu ketika lapisan batuan tekanan horizontal secara terus-menerus dalam waktu geologi yang lama. Bila batuan bersifat plastis dan berada pada kedalaman yang cukup dalam, di bawah batas kerak rapuh, maka ia akan melengkung alih-alih patah. Tekanan ini bisa berasal dari pergeseran lempeng tektonik yang saling bertumbukan atau konvergen ya, atau karena pengangkatan. Faktor seperti komposisi batuan, suhu, tekanan, dan kecepatan deformasi akan menentukan apakah batuan akan melipat atau patah. Dan juga pentingnya lipatan dalam geologi ya. Dalam geologi struktural, lipatan membantu memahami pola tegangan dan deformasi kerak bumi. Dalam eksplorasi minyak dan gas, antiklin sering menjadi jebakan struktural bagi hidrokarbon. Ya. Dalam geologi regional, lipatan menunjukkan arah tumbukan lempeng dan dapat mengindikasikan keberadaan struktur sesar atau zona geser. Dalam geologi teknik, pemahaman tentang lipatan berguna untuk penilaian kestabilan lereng dan perencanaan pembangunan infrastruktur. Sekian pembahasan mengenai materi geologi struktur. Sepertinya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.